Jangankan Rehan, Dito saja yang melihat itu meleleh karena perlakuan Anggi yang begitu tulus kepada Rehan. Sudah selesai, ucap Anggi setelah menempelkan plester di buku-buku tangan Rehan. Dia menatap suaminya sembari tersenyum. Sekarang pegang ice bag ini dan tempelkan di pipi. Om, Anggi menyerahkan ice bag kecil kepada Rehan. Dia menarik tangan Rehan lalu meletakkan ice bag itu di telapak tangan suaminya. Terima kasih Om, ucap Anggi menyindir karena suaminya malah bengong sembari menatapnya lekat sesampainya di rumah. Anggi langsung melompat keluar dari mobil. Setelah mengucapkan salam, dia langsung berjalan mendekat ke arah Anjani dan memeluknya. Ibu lagi apa? Tanya Anggi sembari memperhatikan Anjani yang sedang sibuk dengan ponselnya. Anjani tersenyum. Dia menaruh ponselnya di atas meja, lalu membalas perlakuan menantu kesayangannya itu. Ibu lagi chatting sama ayah. Kamu sudah pulang, dijemput Rehan. Anggi mengangguk. Bu, Aldi di mana? Kak Bima sudah pulang belum? Mereka ada di kamar Bima. Kamu masuk aja ke sana. Paling juga mereka lagi main game. Baiklah Bu, Anggi mau mandi sama sholat asar dulu. Anggi berlalu pergi setelah mengucup pipi Anjani sekilas. Dia menyambar tas yang tadi dia lempar ke arah sofa. Anjani tersenyum sembari menggelengkan kepalanya. Anggi ini sangat manis, entah karena dia yang memperlakukan Anggi seperti anaknya sendiri. Alhasil Anggi juga tidak canggung terhadapnya. Anggi sudah berganti pakaian, dia juga sudah mandi dan sudah sholat asar. Setelah sedikit merapikan penampilannya, gadis itu tak berjalan keluar dari walk-in closet. Dengan riang, dia membawa ponsel baru yang diberikan Rehan untuknya. Anggi tidak menoleh kanan kiri. Dia benar-benar tidak memperdulikan Rehan yang kala itu sedang menatapnya, penuh keheranan. Biasanya di jam-jam seperti ini Anggi akan diam di kamar dan belajar. Namun sore ini gadis itu terlihat lebih bersemangat dan malah pergi keluar. Rehan kembali fokus pada laptop di atas meja. Namun karena penasaran bukannya benar-benar fokus, bayang-bayang Anggi malah seleweran di depan matanya. Rehan mendesah. Dia menundurkan kursi yang dia duduki lalu berjalan keluar dari kamar. Ketika dia sudah berada di luar sayup-sayup, Rehan mendengar orang-orang sedang meribut, entah meributkan apa. Dan herannya lagi suara itu berasal dari kamar Bima. Kamar yang selama ini selalu damai malah hampir tidak pernah terjamah. Ih, Anggi udah bilang sholat dulu. Nanti kalau sudah sholat baru main ML lagi. Kalian itu laki-laki. Laki-laki harus jadi imam yang baik. Sana pergi sholat dulu. Bak. Aldi dan Bima terus berusaha menghindar ketika Anggi memukul mereka berdua dengan bantal. Kan masih bisa nanti malam sholatnya Anggi. Bima yang tidak terima berteriak ke arah gadis itu. What? Itu kan sholat maghrib, sekarang masih asar. Ayolah, pergi nanti Anggi gak mau loh bantu Kak Bima ikut kompetisi. Anggi juga gak mau satu kelompok sama kamu Aldi. Bima dan Aldi melotot mendengar ancaman dari Anggi. Mereka berdua semakin menunduk meringkuk di atas lantai karena Anggi memukuli mereka semakin brutal. Anggi hendak memukul Bima dan Aldi kembali, namun ketika dia melayangkan bantal yang sangat sulit untuk dijatuhkan, Anggi menoleh ke samping untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Om Rehan, Anggi berseru, ngapain maksa orang sholat sampai kayak gitu? Sholat seharusnya atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan dari orang lain. Anggi tersenyum meremehkan. Memang benar kayak gitu, tapi kalau nggak dipaksa mana ada mereka mau sholat. Anggi menunjuk ke arah lantai, namun ketika dia menoleh kedua orang itu tadi sudah hilang dari pandangan. Kak Bima, Aldi, Anggi berteriak kesal. Dia ingin keluar dari kamar itu namun Rehan mencekal pergelangan tangannya. Laki-laki itu menarik tangan Anggi cukup keras membuat Anggi terkejut dan pada akhirnya tubuh bagian depan menempel pada tubuh bagian depan Rehan. Kenapa kau sangat peduli kepada mereka namun tidak pada suamimu? Rehan berbisik di telinga Anggi. Anggi terkekeh. Suami, maksud Om Rehan. Tunjuk Anggi dengan jari telunjuknya di atas dada suami. Om sadar gak sih kalau selama ini Om itu lebih terlihat seperti musuh untuk Anggi? Anggi menatap mata Rehan lekat dan laki-laki itu pun hanya bisa diam sembari menatap manik matanya Anggi tajam. Anggi dan Rehan menoleh ke arah pintu. Mata mereka kembali membulat tak kala mereka melihat Aldi dan Bima sedang mengintip dengan menyembulkan kepala mereka ke dalam kamar.
Kak Bima, Aldi, Anggi kembali berteriak. Setelah bergulat cukup lama, akhirnya Bima dan Aldi menyerah. Mereka berdua melakukan sholat asar meski dengan sedikit paksaan. Sementara Rehan dia tidak melakukannya sama sekali. Laki-laki itu masih kekeh kalau sholat tidak bisa dipaksa. Padahal bukan masalah dipaksa atau enggak, namun kebiasaan. Jika kita membiasakan diri untuk sholat tepat waktu, lambat laun kita akan mulai terbiasa dan akan solid untuk meninggalkan sholat. Wah, Kak Bima harus lebih lincah, jangan main hajar-hajar aja. Lihat tuh, nyawa kakak udah dikit banget, masih aja mau mengelawan musuh. Anggi sejak tadi terus mengoceh karena permainan Bima yang menurutnya masih noob banget. Kalau Anggi jago main game pantas aja sih. Gadis itu tidak pernah diizinkan keluar rumah oleh ayahnya, jadi kegiatan sehari-harinya ya cuma main game. Kamu belajar sama siapa sih? Aldi bertanya karena penasaran. Aku belajar sendiri, otodidak. Mana ada yang mau ngajarin aku, yang ada nanti malah dimarahin ayah. Rehan hanya memperhatikan ketiga orang yang sedang sibuk bermain game dengan seksama. Jika diperhatikan, ketiga orang itu memang cocok menjadi saudara dalam artian. Jika Anggi jadi anak bungsu masih sangat cocok. Bima memekik sembari bersandar lesu pada sandatan kursi. Haha, kau kalah lagi Kak. Aldi mengejek Bima. Anggi hanya tersenyum. Sebenarnya jika seperti ini Anggi seperti merasa sedang ada di rumah ayahnya. Aku akan bermain untukmu. Rehan mengambil ponsel Bima dan mulai masuk ke rank. Aldi dan Anggi saling pandang. Namun detik berikutnya mereka kembali fokus pada layar ponsel dan mulai masuk ke mode rank lagi. 10 menit kemudian Anggi mengerutkan keningnya. Ini benar-benar tidak masuk akal. Bagaimana bisa suaminya bermain dengan sangat lincah? Padahal Anggi belum pernah melihat laki-laki itu bermain game sebelumnya. Om jangan begitu, kok main keroyokan sih? Aldi, kamu itu jangan muter-muter di sana terus, bantuin aku. Kalau enggak bentar lagi aku mati. Oi Om, Victory. Rehan tersenyum lalu melempar ponselnya kembali kepada Bima. Gimana? Udah kalah masih mau main? Rehan berbicara dengan nada suara mengejeknya. Anggi mengerucutkan bibirnya kesal. Dia turun dari atas lanjang lalu menghentakkan kakinya sembari menatap Rehan sengit. Anggi gak mau main sama Om Rehan. Setelah mengucapkannya, Anggi langsung pergi keluar dari kamar Bima. Rehan terkekeh sembari menatap ke arah pintu. Sementara Bima dan Aldi mereka berdua saling pandang juga saling senggol. Baru kali ini mereka melihat Rehan tersenyum lepas seperti itu. Biasanya Rehan akan menarik ujung bibirnya saja. Namun kali ini senyumannya sangat lebar. Ini benar-benar luar biasa. Anggi masih kesal dengan Rehan. Sebenarnya Rehan nggak salah. Namun Anggi merasa harga dirinya diinjak-injak karena Rehan berhasil mengalahkannya dalam game. Anggi menoleh ketika namanya dipanggil. Anggi tersenyum lalu menghampiri orang itu. Ayah, gumam Anggi mendekat ke arah Jaya. Ada yang ingin ayah bicarakan padamu nak. Bisa kita ke taman sebentar? Anggi mengangguk. Wajah Jaya terlihat sangat serius. Mungkin memang ada hal penting yang ingin dia bicarakan. Namun apa itu? Anggi pun belum tahu. Anggi hanya mengikuti Jaya yang sudah mulai berjalan di depannya. Anggi berhenti ketika Jaya berhenti. Mereka berdua duduk di bangku panjang yang ada di taman rumah mereka. Anggi masih menunggu apa yang ingin dibicarakan oleh mertuanya. Sampai pada akhirnya Jaya menarik napas panjang lalu membuangkannya kasar. Jaya sebenarnya tidak enak harus membicarakan ini. Namun demi kebaikan bersama, Jaya harus melakukannya. Jadi begini nak, sebenarnya alasan ayah menjodohkan Rehan dengan kamu adalah karena Rehan memiliki seorang pacar yang kurang baik. Ayah ingin memisahkan mereka berdua namun tidak bisa. Perilaku mereka hampir sama, jadi sangat sulit membuat mereka jarak. Ayah sudah beberapa kali mencoba untuk memberitahu Rehan, namun dia tidak mau mendengarkan ayah. Jaya berbicara dengan wajah sendu juga wajah yang merasa sangat bersalah kepada Anggi. Anggi sudah tahu ayah. Jaya langsung mendongak dan menatap menantunya belekat. Apa? Kamu sudah tahu kalau Rehan punya pacar? Anggi mengangguk sembari tersenyum. Anggi tersenyum. Dia meraih tangan Jaya lalu menggenggam tangan yang sudah mulai agak keriput itu lembut. Ayah, sebenarnya Anggi sudah tahu kalau Om Rehan sudah punya pacar. Anggi sebenarnya merasa agak terganggu akan itu. Tapi ya mau bagaimana? Om Rehan mengatakan kalau dia sudah bersama dengan tante itu sebelum menikah dengan Anggi. Anggi nggak apa-apa ayah. Ayah kan sudah menikah dengan Om Rehan. Sedangkan tante itu hanya simpanan suami Anggi.
Om Rehan sudah mengatakan kalau dia tidak akan meninggalkan Anggi kalau bukan Anggi yang